Oke baik, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di program yang akan kita lanjut. Hari ini kita di edisi 25, jangan salah arah, edisi kedua. Rilisan terbaru dari kita, dan kali ini kita akan mungkin kita akan panggilkan dulu ya, karena di sini saya tidak sendiri. Saya juga akan ditemani oleh narasumber dan juga ada host utama kita. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa sebelum kita mulai mungkin akan saya sarankan untuk klik subscribe di channel ini agar nanti ketika kita ada lagi program selanjutnya teman-teman semua tidak akan terketinggalan program kita semua. Baik, mungkin untuk mempercepat agar kita bisa mulai berdiskusi, kita akan panggilkan dulu nih, ada host utama kita, ada Om Eko. Halo. Halo, halo Pak Eko. Masih mute, Pak Eko. Ya, mungkin boleh silakan di unmute dulu Pak Eko. Halo pemirsa semuanya. Halo. Selamat berjumpa kembali di Jangan Salah Arah episode 2 ya. Dan kita seperti biasa akan ditemani dengan narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Hari ini Bang? Alhamdulillah baik Kang Eko. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita kali ini bincang-bincang lagi, mungkin yang agak hangat-hangat kuku juga ya. Ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama tentang kebijakan impor. Oke. Kemudian yang kedua tentang vaksin booster untuk pemudik, dan yang ketiga tentang kehadiran Putin di KTT G20 di Bali nanti. Benar sekali Pak Eko. Kita langsung aja ke topik pertama kita. Ya. Ini Bang, kita bisa lihat di screen ya. Oke. Ini di sini diberitakan bahwa Gram Jokowi ancam umumkan kementerian yang doyan impor. Nah ini kayaknya sudah sangat populer sekali ya. Ini ada statement yang sama sudah lama ya. Sejak tahun 2014 ada statement yang sama, jangan impor. Kemudian sempat juga mempertanyakan kenapa impor gitu. Dan ini muncul lagi pertanyaan yang sama dan ancaman terhadap para menteri yang doyan impor untuk dipublish. Nah ini kita bacakan sedikit. Presiden Joko Widodo merasa geram melihat pengadaan barang dan jasa di Kementerian Lembaga BUMN serta pemerintah daerah masih banyak menggunakan barang impor, diantaranya pengadaan closed circuit television atau CCTV hingga pengadaan seragam tentara dan polisi. Nah di sini beliau berkomentar di mana mau kita terus-terusan coba CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita butuh negara yang maju, bukan negara yang maju. Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Nah mungkin ini sedikit kutipan ya Pak ya. Nah ini dengan pemberitaan ini Pak, mungkin jadi muncul pertanyaan ya. Apakah ini sebuah manuver lagi Bang untuk periode berikutnya? Karena kita tahu ada narasi 3 periode. Gimana nih Bang menurut Bang Ahmad? Suara terdengar? Terdengar jelas Bang. Baik, terima kasih Kang Eko. Ini Jangan Salah Arah edisi 25 Maret ini yang didiskusikan hot topic semua ini. Kalau kita lihat ya media Twitter, sosial media yang lain, impor ini cukup kontroversi ya. Ya, benar sekali Pak. Jadi saya kira gini, satu ya, kalau narasi yang disampaikan Presiden ini geram dengan impor ya, sebenarnya ini narasi yang lama ya. Jadi saya ingat tahun 2014 ya, itu juga disampaikan juga narasi yang sama bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu marah dengan proses impor.
Dan kita sekarang sudah di tahun 2022 ini. Ya. Jadi ini satu narasi yang lah kok udah berapa tahun tuh, jadi hampir 8 tahun narasi itu tetap dikumandangkan. Saya kira begini, rakyat, publik itu membutuhkan pembuktian. Dan saat ini kelihatannya pembuktian yang dilakukan oleh pemerintah itu makin berat ya. Sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, Pak Jokowi itu harusnya tidak dalam kacamata bukan dalam bernarasi lagi seharusnya. Ya, tetapi sudah masuk kepada action. Nah, ini kalau disebutkan sebetulnya mendiskreditkan salah satu kementerian ya. Saya ingin katakan Kementerian Pertanian lah yang kemudian disampaikan traktor yang bukan high tech saja, misalkan Pak Presiden menyampaikan kenapa harus impor. Lah, itu kan satu narasi yang sebetulnya tidak perlu diucapkan kembali oleh Presiden karena ini sudah berkali-kali gitu. Dan saya kira kita semua membutuhkan bukti, bukan sekedar narasi, janji gitu ya. Sekarang buktinya apa? Begini aja Pak, kalau kita boleh sarankan ya, biar ini tidak salah arah pengelolaan negara ini kan. Kita sarankan saja kepada Presiden, Pak, kalau Bapak geram, itu Bapak pecat aja Pak. Menteri-menteri eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 yang menggunakan kebijakan impor di saat Bapak merasa geram. Itu aja konkretnya Kang Eko. Kalau itu dilakukan, saya kira publik akan tepuk tangan kepada Presiden karena Presiden memenuhi janjinya. Begitu. Jadi ini begini Bang, yang namanya kebijakan impor dari kementerian itu kan tentunya atas persetujuan Presiden. Jadi bagaimana ceritanya gitu? Seolah-olah Presiden tidak mengetahui seperti itu. Jadi kalau Presiden adalah betul-betul melakukan peran eksekutifnya dengan baik, ya saya kira Presiden tidak perlu berwacana seperti ini lagi ya, wacana yang sama ya, geram dengan impor sebagaimana tahun 2014 yang lalu. Seharusnya sekarang ini Pak Presiden ini sudah bicaranya, ini pejabat saya ini masih terus impor. Saya tahu CCTV aja impor, seragam polisi masih impor, seragam TNI juga masih impor. Nah ini yang impor-impor ini ya, orangnya siapa? Ganti. Yang kedua, anggarannya, kalau masih ada anggaran-anggaran yang digunakan untuk impor, sementara ada bahan di dalam negeri tapi tetap impor, maka anggaran kementerian itu harusnya disunat, harusnya dikecilkan. Itu baru tugas seorang eksekutif. Jadi bukan hanya sekedar bicara dan bicara, tetapi yang bawah tetap jalan dengan aktivitas impornya. Gitu loh Kang. Nah ini Bang, apakah ini ada semacam sebuah pertunjukan untuk mempertahankan citra Presiden itu sendiri, Bang? Soalnya ini kan seolah-olah memisahkan diri nih dari kebijakan yang sebetulnya ada di bawah kepemimpinan beliau, begitu. Menurut Bang Ahmad gimana nih? Ya sebenarnya ya Presiden punya hak lah ya untuk melakukan pencitraan ya, geram, jengkel dengan impor ya. Tapi kan publik ini kan tidak bodoh ya, apalagi kita kan sedang melakukan pencerdasan gitu loh. Publik ini tidak bodoh. Ya sekarang sih kalau itu dilakukan oleh seorang kandidat calon presiden mungkin menarik ya. Karena ada beberapa juga kandidat calon presiden mengatakan kita stop impor gitu ya. Tetapi kalau dia seorang presiden, dia kan punya real power. Dia sekarang, yang lain itu kan baru geram, baru jengkel sama barang impor. Saya Presiden Republik Indonesia sudah melarang dan juga memberhentikan orang-orang yang mendukung impor. Kan begitu harusnya. Betul. Nah, tapi itu kan nggak dilakukan. Saya kira Presiden memang
bisa saja orang mengatakan sedang bermain pencitraan lagi gitu, seolah-olah dia adalah calon presiden periode ketiga gitu atau keempat. Padahal kan beliau itu adalah presiden sudah 2 periode Pak. Jadi sudah saatnya lebih membuktikan lagi apa yang disampaikannya. Nah ini kemudian kan sekarang itu banyak komoditas yang harganya naik, seperti minyak tentunya, kemudian kelangkaan gula juga. Padahal itu udah ada investor asing ya untuk gula, harusnya bisa lebih mempush untuk supply tentunya. Nah kemudian apakah ini akan menjadi landasan untuk impor gula karena kelangkaan itu? Apakah ini semacam seperti yang terjadi kemarin untuk minyak ya, menyerahkan lagi kepada mekanisme pasar, sehingga pada saat harga sudah dilepas ya, kemudian baru muncul tuh gula-gula itu seperti halnya minyak. Nah, jadi intinya apakah ini kelangkaan gula contohnya itu adalah sebuah jalan untuk bisa mengimpor lagi atau seperti apa? Menurut Bang Ahmad gimana Bang? Kalau cash gula itu unik ya. Saya sih mengetahui agak dalam ya tentang gula ini. Jadi memang kita punya shortfall di gula, terutama gula untuk industri ya. Karena kesediaan gula ini sangat terbatas di dalam negeri, dan itu juga pernah diadres ya isu itu kepada Kementerian Perdagangan. Saya kira bahwa memang kita terjadi kekurangan produksi gula di dalam negeri. Oleh karena itu harusnya kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ini. Bagaimana caranya? Dicarikan solusinya gitu. Nah, saya kira begini, saya termasuk orang yang tidak anti sama sekali ya tentang impor. Kita perlu impor selama memang itu kebutuhannya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, selama memang barang itu tidak tersedia di dalam negeri dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu menjadi kebijakan yang transparan, yang akuntabel terhadap berapa sih sebetulnya neraca gula pasir kita, berapa produksinya, berapa penggunaan dalam negerinya, dan berapa shortfall-nya. Kan masalahnya data antara Kementerian Pertanian, data juga Kementerian Perdagangan itu seringkali berbeda. Pernah suatu saat Pak Menteri Perdagangan mengatakan kita kurang beras, tapi Pak Menteri Pertanian mengatakan oh enggak, kita surplus beras, ya kan? Menteri Perdagangan mengatakan itu ingin mengingatkan publik pentingnya untuk mengimpor beras saat itu. Tapi itu seolah-olah dibantah oleh Menteri Pertanian, oh enggak, kita enggak perlu impor, kita stok tersedia. Nah, jadi ini kita nih perlu mengelola negara itu dengan lebih baik, lebih canggih lah gitu loh. Jangan ini satu kementerian aja punya data yang berbeda, dan ini seringkali banyak data seperti itu gitu. Ini kayak belajar bernegara gitu loh, bukan mengelola negara. Kalau masih belajar ya ke bangku kuliah aja Pak gitu kan, bangku sekolah, jangan praktek langsung, karena praktek langsung ini sudah mengundang hajat hidup orang banyak, melibatkan kepentingan orang banyak, jadi nggak bisa main-main. Nah, saya ingin mengatakan begini, impor ini jelas dia merugikan industri nasional. Tetapi selama ini dibutuhkan oleh kepentingan publik dan itu sangat transparan, akuntabel, ada neracanya, orang bisa akses, dan itu memang betul terjadi kenaikan harga bukan karena penimbunan ya. Kalau kemarin kenaikan harga minyak goreng itu bukan karena memang barangnya tidak ada dalam negeri, enggak, karena ada orang yang menimbun gitu. Nah, ini neracanya harus dibuka dulu, begitu kemudian dibutuhkan untuk impor. Nah, tetapi saya sepakat dengan Presiden ketika mengatakan memang geram harusnya, iya, dan geramnya kita sudah 8 tahun Pak, gitu loh. Sudah 8 tahun kita butuh yang namanya pembuktian. Jadi bukan lagi kemudian jengkel, Pak langsung aja diganti. Kalau dia adalah PNS dimutasi misalkan, kalau dia menteri di reshuffle kan gitu, selesai urusan kan. Tapi kalau masih ada lagi yang mengimpor-impor lagi ya di reshuffle lagi.
Artinya si pejabat menteri itu tidak melaksanakan mandat dari presiden. Yang kedua adalah presiden itu sadar sebetulnya dengan banyaknya impor seperti hari ini, banyak industri nasional kita pada mati, terutama industri-industri menengah dan dasar ya. Ini banyak yang mati Kang Eko. Dan kalau industri ini banyak yang mati, berarti masyarakat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan. Kalau kita banyak yang berarti kekurangan pekerjaan, artinya kita bukan semakin sejahtera, kita semakin sengsara. Nah ini yang harusnya diadres oleh presiden. Saya kira gitu, Bro. Jadi intinya apa? Yang ditunggu rakyat adalah upaya konkret ya. Artinya bagaimana menciptakan swasembada pangan dan sebagainya sehingga tidak impor lagi. Kemudian kalau selalu impor artinya itu kan sebuah jalan keluar yang siapapun bisa kan, ya kan Pak. Tapi yang justru yang harus di-push itu adalah bagaimana komoditas-komoditas itu bisa diadakan di negara kita sendiri seperti beras karena potensinya sebetulnya bisa. Jadi intinya sering kali ada koordinasi yang tidak baik, yang tidak nyambung seperti tadi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, itu kan, di mana dari pertanian mengatakan stok beras banyak, sementara dari perdagangan harus mengadakan gitu kan. Ini mungkin sering terjadi yang seperti ini ya, dan mungkin Presiden harus bisa mereview lebih baik lagi dan melakukan upaya konkretnya itu lebih cepat lagi, begitu ya Bang ya? Iya betul, setuju saya sama Kang Eko. Bagus nih Kang Eko jadi menteri nih kayaknya nih. Oke Bang, kita lanjutkan kepada topik berikutnya, yaitu tentang vaksin booster. Nah, di sini ada pemberitaan di Kompas ya. Ya. Kita lihat beritanya dulu. Nah, di sini vaksin booster jadi syarat mudik. YLKI mengatakan sama saja melarang mudik secara harus. Nah, kita bacakan sedikit kontennya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai vaksin booster sebagai syarat mudik sulit direalisasikan. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan syarat vaksin booster untuk mudik sama saja dengan melarang masyarakat untuk mudik dengan cara yang halus. Wajib vaksin booster jika ingin mudik Lebaran sama saja melarang mudik, ujar Tulus kepada Kompas. Kemudian dia menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi booster COVID-19 per hari ini baru 8,77% dari target atau sekitar 18 juta ya, 18.273.009 orang. Oleh karenanya, syarat vaksin booster untuk mudik ini mustahil untuk dikejar oleh pemerintah dalam waktu 1 bulan ke depan hingga masa mudik Lebaran. Nah ini gimana ditanggapannya? Ini kayaknya akan banyak orang yang skeptik ya dengan pelaksanaannya, mekanismenya seperti apa gitu. Sementara potensi pemudik ini seperti yang pernah dibicarakan di episode sebelumnya itu bisa sampai 90 juta orang. Ini tanggapan terhadap berita ini gimana Bang? Jadi ini orang mudiknya juga ongkosnya sendiri ya kan, nggak diongkosin sama pemerintah, tapi kemudian dilarang bagi orang yang belum vaksin, apalagi vaksin booster ya. Saya kira begini ya, satu, saya agak merasa lucu ketika mudik dikaitkan dengan vaksin booster. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari angka vaksin yang lengkap yang sudah 2 kali, itu kita masih rendah loh. Angkanya dari total populasi kita sekitar baru berapa? 53% yang sudah 2 kali full. Ya mungkin kalau ada datanya bisa disampaikan itu, Kang Eko, ya, bahwa nah ini kita lihat ya. Jadi vaksin yang kedua aja kita masih di bawah dari negara-negara maju, ya. Negara-negara maju misalkan sudah, ini kecil gambarnya ya, nggak bisa dipergede ya. Jadi negara kita itu masih di angka sekitar
57,1% untuk yang divaksin 2 kali gitu. Nah, saya kok berpikirnya harusnya bukan narasi vaksin booster ya, tapi narasi vaksin kedua dulu gitu. Nah, ini kan kesannya kalau di kesannya itu kan ingin mengejar seolah-olah kita sudah selesai vaksin keduanya, belum. Kalau kita lihat Singapura ya, Singapura itu data yang sudah divaksinnya itu jauh lebih tinggi. Ini kan kita lihat perbandingan dengan negara-negara lain ya. Negara kalau kita lihat datanya, saya bisa lihat ya di data Februari misalkan 2022, Brunei Darussalam itu sudah 91,36% mereka yang sudah divaksin 2 dosis. Singapura 87,77, Kamboja 81,23, Malaysia sudah 78,46% gitu loh. Ini kita dari sisi jumlah presentasi ya, bukan jumlah penduduk. Artinya Indonesia dengan angka masih sekitar 51-52% itu tadi, itu kita masih punya gap. Di bawah kita itu sedikit di bawah Timur Leste, Myanmar yang lagi kudeta sama Timur Leste gitu loh. Artinya kita ini memang punya persoalan tentang rasio vaksin COVID-19 2 dosis, masih belum selesai gitu. Nah, kalau dilihat kan sudah vaksin booster, kan kesannya orang Jakarta itu berarti sudah hampir semua kali ya, kesannya kan begitu. Padahal harusnya menurut saya udahlah, orang-orang yang udah di Jakarta ini mereka sudah bagus, sudah mentaati vaksin 2 kali. Harusnya pemerintah daripada kejar-kejar orang untuk booster itu harus lari ke pemerintah ke daerah gitu loh. Di daerah ini di tempat kampung halamannya itu belum booster 2 kali, masih 1 kali gitu loh. Kan artinya harusnya pemerintah lebih melihat dong sebarannya seperti apa. Oh, di Jakarta sudah bagus, di kota-kota besar sudah bagus. Nah, sekarang di daerah. Nah, kalau kemudian orang-orang ini sudah divaksin bahkan sudah di booster, tapi orang di daerahnya baru 1 kali booster, bahkan ada yang belum pernah vaksin, ini kan sama aja gitu loh. Artinya nggak adil, nggak fair. Nah, kebijakan ini saya kira mudik dan vaksin booster ini adalah kebijakan yang diskriminatif ya. Tidak hanya sekedar melarang, tapi ini sudah diskriminatif. Jadi ini agak terbalik ya Bang ya. Jadi harusnya dari daerah itu sudah dipersiapkan proteksi, ya kan, dengan booster itu, sehingga pas kedatangan justru yang beresiko kena itu kan yang di daerah gitu, ya kan. Nah, kemudian jadi dari tingkat urgensinya dibanding dengan vaksin kedua, ini gimana Bang? Karena kita tahu datanya kan belum semua, belum menyeluruh. Ya, jadi apakah tadi baru totalnya kan yang sudah full vaksinated itu 57% ya. Kalau di sini data yang data yang disampaikan Eko ini di 4 Maret ya. Total vaksinasi kedua adalah 70%. Ya, itu beda dengan data yang tadi yang 52% ya. Ini yang ini. Ya, ini udah 70%. Ya, kalau di data yang di Our World in Data itu yang total baru 57,1%. Nah, saya kira ini perlu disinkronkan ini data-data yang yang ada ya, data Indonesia ataupun di data yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah, saya kira gini, kalau dikaitkan mudik dengan vaksin, tadi saya sudah sampaikan ini adalah kebijakan yang diskriminatif ya. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya pemerintah itu ya, kecuali mudiknya dibayarin pemerintah ya. Jadi harusnya pemerintah punya satu channel. Jadi gini loh, kalau pemerintah ingin memaksa satu kebijakan, maka dia juga memberikan satu sweetener gitu. Misalkan begini, orang-orang yang menerima bantuan pemerintah, bansos ya, program Keluarga Harapan misalkan, itu bisa diwajibkan vaksin misalnya. Karena kan mereka memiliki dana bansos gitu. Boleh itu. Nah, itu yang dikejar. Sayangnya pemerintah itu belum menunjukkan data orang-orang yang penerima bansos atau menerima bantuan Keluarga Harapan, ini sudah berapa persen yang divaksin. Nah, itu dulu, itu pasti bisa dikejar.
Tapi kalau orang yang mau mudik, mudiknya pun biaya sendiri, ya kan? Ya. Tapi kemudian dihalang-halangi, ya kalau tadi YLKI itu merasa sama aja kayak dilarang begitu ya. Ini kan namanya tidak fair. Dan saya yakin ini nggak akan efektif. Kecuali pemerintah bilang, oke, mudik tahun ini pemerintah bayarin, tapi syaratnya harus vaksin dulu. Nah, itu akan efektif. Dan itu lebih fair gitu ya dalam sisi kebijakan publik. Tapi kalau ini uang kita mudik sendiri, uang sendiri gitu kan. Tapi kalau dilarang-larang, akhirnya orang akan nanti menimbulkan satu kemarahan gitu. Ini gini loh. Ini bukan satu hal yang baru. Ini udah pernah kita bahas di mudik tahun kedua, tahun pertama ya saat Covid. Dan kita menerima satu kebijakan yang melarang mudik di tahun pertama, di tahun kedua. Karena apa ya? Karena virusnya masih mengganas. Tapi ini sekarang ini kan virusnya sudah melunak lah begitu ya, sudah terkesan ada endemi, maka sudahlah tidak perlulah kemudian narasinya kemudian narasi menakut-nakuti kembali gitu. Kemarin yang di Mandalika juga nggak ditakut-takuti kan? Ya kan? Betul. Nah ini malah ada sebuah berita nih yang pernah di. Ini yang udah ketiga nih, topik yang tentang Putin ya? Bukan. Oh ya bentar. Ini nih ada dari Selandia Baru, Bang. Dari Selandia Baru malah di sana sudah stop ya. Sudah stop vaksinasi. Karena sudah melewati masa kritis. Nah, apakah di kita masih dalam masa kritis gitu Bang. Jadi apakah urgensinya masih sangat penting sehingga ini harus terus diperketat gitu loh. Ya, saya kira ini tampilannya komoditas ya. Tapi tadi yang Selandia Baru, saya kira ini perlu belajar ya. Kita kan negara yang open mind. Kita belajar dari negara-negara yang mengelola COVID-19 ini dengan lebih baik ya. Dan saya ingat kalau kasus Selandia Baru, mereka itu betul-betul menggunakan tight policy ya, terutama dalam perdagangan, traveling tight policy. Jadi mereka restriction terhadap orang yang berada dari luar negeri itu ditutup oleh mereka negaranya itu dari kedatangan orang-orang ini. Jadi betul-betul sangat ketat gitu loh. Nah, begitu dia sudah melihat sudah ada pelandaian, apalagi ini sudah cenderung ke arah endemi, dia sudah buka sekarang, bahkan tidak ada masker lagi. Dan dia tugasnya sekarang adalah menjaga orang-orang yang datang ini di perbatasan-perbatasan ini masih dipantau betul gitu. Nah, menurut saya ini satu pelajaran ya buat Indonesia bahkan juga buat dunia. Ada satu negara kayak kita lebih lembek ya, listrik kadang tutup, kadang buka tutup, kadang-kadang begitulah. Tapi ada satu negara yang dia saklek aja, dan ini contohnya di Selandia Baru, dia tutup. Selama ini masih membahayakan dia tutup. Memang suffering secara ekonomi, tapi saya kira begitu dia sekarang ini dicabut aturan mandat vaksinnya, bahkan mereka sudah tidak perlu pakai masker karena merasa sudah terbentuk herd immunity yang bagus, maka dia bisa jadi pemulihan ekonominya akan bergerak lebih cepat nih. Maka kita lihat aja datanya nanti. Jadi nanti sejarah akan mengatakan saat COVID-19 manakah negara yang terbaik menerapkannya, apakah seperti Indonesia atau seperti negara-negara yang begitu ketat travelingnya. Ya, jadi di sini malah keberanian untuk mencabut kewajiban vaksin hingga termasuk sertifikasi gitu untuk mengakses lokasi-lokasi publik begitu kan. Ya. Artinya mereka sudah mengawali dengan baik ya. Sip. Kalau kita kan kecolongan ya. Kita kecolongan banyak gitu ya. Sehingga banyak korban. Dan untuk mengakhirinya juga mungkin masih perlu waktu yang banyak. Nah, kita berlanjut kepada topik yang terakhir ini tentang Putin ya. Tapi sebelum berlanjut mungkin Mas Ilham mau menyampaikan sesuatu kali itu Kang Eko. Oke. Gimana Bang Ilham? Yes, benar sekali Bang Eko, Pak Madnur yang terhormat ya. Jadi di kesempatan sangat luar biasa ini, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa bagi yang sedang menonton mungkin
agar bisa mendapatkan informasi update dari kebijakan publik harian. Karena dari program Jangan Salah hari ini kita akan selalu update setiap jam 8 pagi. Kita akan mulai live stream. Jadi pastikan teman-teman mungkin yang sudah subscribe bisa pantengin terus channel YouTube Ahmad Nur Hidayat. Oke, supaya nanti kita kalau misalkan ada berita yang bisa kita bahas dan bisa kita bedah, mungkin teman-teman bisa dapatkan informasi dan juga update yang terbaik di channel Ahmad Nur Hidayat. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan tetap mulai, dan ini kita sudah mulai di topik yang terakhir. Kita akan membahas tentang Putin ya. Mungkin akan dilanjutkan kembali oleh Pak Eko dan juga Bang Eko ya, Bang Eko dan Pak Ahmad Nur Hidayat. Oke. Ya, kita beralih ke topik selanjutnya, itu Putin yang akan hadir ya ke KTT G20 di Bali, kemudian banyak kontra dan kritik dari tentunya dari lawannya ya. Nah, ini Perdana Menteri Australia keberatan dengan kehadiran beliau. Nah, di sini kita bacakan sedikit bahwa Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis mengatakan telah menyuarakan keprihatinan tentang rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri G20 berikutnya di Indonesia tahun ini. Kemungkinan kehadiran Putin pun akan mendapat beragam tanggapan dari banyak pihak. Gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin yang Amerika Serikat sudah dalam posisi menyerukan untuk kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh, kata Morrison. Dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, sehari sebelumnya mengatakan bahwa Putin bermaksud untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Dia menolak saran dari beberapa anggota G20 bahwa Rusia dapat dilarang dari pertemuan-pertemuan kelompok tersebut. Nah, ini lumayan seru juga ya. Justru di sini mungkin posisi kita harus tepat istilahnya bisa punya peranan nih, karena tempatnya di kita nih. Gimana Bang, menurut Bang Ahmad nih? Ya, saya kira kita ini walaupun channelnya Jangan Salah Arah ya, tapi untuk poin yang ini kelihatannya Indonesia ini sudah berada arah yang benar ini, Kang Eko. Betul. Presiden dan Menteri Luar Negeri terutama itu sudah bagus sekali kalau menurut saya menempatkan posisi sebagai penengah dalam konflik Ukraina dan Rusia. Jadi namanya penengah artinya meskipun dari negara-negara barat menekan Indonesia supaya tidak mengundang Putin, tapi saya kira narasi atau sinyal pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri itu cukup bagus ya. Dia katakan bahwa Indonesia tetap berharap Putin datang. Ya, dan saya kira ini juga menegaskan bahwa memang politik Indonesia adalah politik bebas aktif, dalam arti memang kita ingin mendamaikan kedua belah pihak ya. Kita tahu Ukraina ini kan meskipun Ukraina tidak diundang dalam G20 kan ini kan small ekonomi ya. Tetapi kan kita tahu Ukraina ini kan proksinya dari negara-negara NATO dan Amerika, NATO plus USA ya. Dan mereka negara itu masuk ke G20 ya, ada Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya. Nah, ini menjadi menarik kalau Indonesia kemudian di dalam momentum G20 yang berlangsung di Bali nanti itu bisa mendamaikan, bahkan juga bisa menjadi solusi, karena bagaimana juga perang ini berdampak kepada bukan hanya di Ukraina langsung ya, tetapi juga berdampak kepada kenaikan harga-harga global seperti minyak, gandum ya. Kabarnya kita nggak bisa menikmati mie instan lagi nih karena gandumnya itu dari Ukraina dan dari Rusia itu berhenti. Wah, ini kan bahaya ya buat penikmat mie ya, seperti saya lah, mungkin Kang Eko dan juga Ilham betul. Ya. Ini berbahaya gitu. Nah, kalau kita menjadi solusi bagi dunia, bagi konflik Ukraina dan Rusia, ini kita akan bisa menjadi mencatat sejarah. Dan saya kira Presiden Jokowi harusnya memanfaatkan momentum itu, memanfaatkan momentum G20 itu untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dunia, termasuk perang Ukraina dan Rusia ini. Gitu, Kang. Ya, mungkin jadi peranan kita harus seperti masa lalu ya, non-blok ya. Non-blok. Artinya kita berpihaknya kepada perdamaian dunia sebagai
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian kira-kira power apa yang kita punya nih untuk bisa memberikan pengaruh kepada negara-negara yang bertikai ini? Sebenarnya kita sangat punya momentum ya, sangat punya pengaruh dalam pergaulan dunia karena momentum kita adalah ketua presidensi dari KTT G20. Nah, karena kita adalah ketua, maka meskipun ada tekanan dari Barat, ya, pemerintah Indonesia harus tetap firm bahwa kita yakinkan kepada pihak Barat, Indonesia ini adalah negara bebas aktif. Indonesia ini ingin menciptakan, ingin bergerak aktif dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, kita bukannya Indonesia bukannya menyetujui seluruh tindakannya Putin, tidak ya. Tetapi kita ingin mencari titik temu. Pasti dalam satu konflik, apalagi ini perang, ada satu hal yang perlu kita dengarkan dari satu kubu dan kubu yang lain, begitu ya. Karena ini kan sudah ingin saling mengalahkan, ingin saling menaklukkan begitu. Nah, kita carikan solusinya seperti apa. Dan saya kira solusi yang terbaik adalah hentikan perang sesegera mungkin. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka Indonesia itu tercatat sebagai orang yang punya, ternyata Amerika aja nggak bisa menyelesaikan. Hanya Indonesia. Jangan-jangan Pak Jokowi ini ucapannya didengar oleh Putin. Di saat pemimpin dari seluruh negara tidak ada yang mau dengerin Putin, kan itu jadi menarik gitu ya, jadi bagus. Betul. Jadi intinya mungkin performa presiden pun nih harus dipersiapkan sedemikian rupa ya, sehingga bisa memberikan pengaruh pada saat KTT ini dilaksanakan, begitu kan? Saya juga harus menyampaikan gini, Kang Eko. Indonesia juga harus antisipasi. Jangan-jangan negara Barat akan boikot KTT 20. Misalkan, wah karena Putin hadir, saya nggak mau hadir deh. Australia mungkin bisa juga membatalkan niat kehadirannya. Dan kemudian bisa aja itu diikuti oleh negara-negara Barat lainnya. Nah, dalam konteks ini Indonesia juga tetap aktif melobi di kalangan Barat, di negara-negara Barat, bahwa kita memang bukan ingin pro kepada salah satu, tapi niat kita ingin mempertemukan, ingin mendamaikan gitu. Nah, kalau kita gagal di poin meyakinkan negara-negara Barat, maka bisa jadi KTT ini adalah KTT yang paling gagal karena tidak diikuti oleh banyak negara-negara Barat. Nah, di sinilah dilemanya ya, dilemanya yang saya kira pemerintah harusnya memberikan satu diplomasi yang aktif terkait KTT G20 ini. Itu ya, berarti mungkin argumentasi yang harus benar-benar kuat ya, yang bisa mempengaruhi kedua pihak ini yang bertikai, banyak pihak ya, bukan dua pihak, banyak pihak, sehingga mereka menyetujui dan berkenan untuk hadir. Nah, mungkin ini sangat menarik sekali topik-topik hari ini, dan kita telah membahas topik yang terakhir ini. Semoga ini menjadi informasi yang jernih, yang membuat orang-orang tidak salah arah. Benar sekali, Pak Eko. Jadi jangan sampai salah arah, tetap dengan channel ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bang Matnur, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Saya kembalikan. Terima kasih, Kang Eko. Terima kasih, Kang Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Eko dan juga Bang Matnur yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan kita akan kembali, dan jangan lupa untuk teman-teman, besok kita akan kembali lagi update kebijakan publik hanya di Jangan Salah Arah. Dan pastikan teman-teman sudah klik like dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga di YouTube ada fitur lonceng, jadi teman-teman jika tidak ingin ketinggalan, mungkin besok atau mulai dari sekarang teman-teman sudah klik loncengnya, karena besok ketika misalkan update sudah muncul, teman-teman bisa langsung nonton live streaming update kebijakan publik hanya di Jangan Salah Arah. Dan kita mungkin pamit undur diri. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan kita akan kembali lagi besok pagi. Bye bye semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, insyaallah.